dua DPO. Diuraikan secara jelas peranan dari dua DPO. Apakah mungkin itu ngarang? Siapa yang ngarang? Iya kan? Karena semua mengaku sama-sama pelaku, tidak ada pengalihan tanggung jawab. Coba dulu bacakan apa isi fakta persidangan atas dua DPO. Coba. Namanya siapa? DPO Andi dan DPO Dani. Peranannya apa dalam berkas pengadilan? DPO Andi dan DPO Dani pada halaman 114 putusan bersama 8 orang pelaku pada hari Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 berkumpul di warung Bu Nining. Langsung untuk poin aja. Minum ci. Halaman 115. Apa yang dilakukan? DPO Andi memukul melempari korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina. Itu DPO Andi dan Dani. Itu pemerkosaannya gimana? Melempari itu. Terus DPO Dani untuk pemerkosaannya, DPO Andi mengangkat tubuh almarhum Vina, membuka tubuh almarhum Vina, membuka baju almarhum Vina. DPO Dani membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban almarhum Vina, sehingga DPO Dani mengeluarkan air sperma di paha korban almarhum Vina. Selanjutnya disetubuhi oleh 7 pelaku lainnya, termasuk Peggy Perong. Jadi di sini jelas peranan dari dua pelaku yang DPO dan 8 pelaku tindak pidana lainnya tidak pernah mengatakan bahwa pelakunya orang lain, tapi kami lakukan bersama-sama. Orang biasanya mengalihkan tanggung jawab kalau dia mengatakan saya tidak melakukan tapi orang lain. Tapi di sini kan kami lakukan bersama-sama. Sehingga dan ini putusan sudah final. Sudah inkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu Peggy disidangkan yang kemungkinan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Ya. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egy. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nainora menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Kepada dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Itulah inti dari konferensi pers ini. Yang jelas bahwa masyarakat tidak akan mengharapkan kepuasan, keadilan apabila tidak dilakukan tim pencari fakta untuk mencari fakta apa sebenarnya rahasia di balik skandal ini. Itu inti daripada konferensi pers ini. Ya, saya kasih contoh. Di dalam BAP tahun 2024
5 terpidana menyatakan Peggy tidak terlibat. 1 terpidana mengatakan terlibat. 5 lawan 1. Kalau 5 lawan 1, harusnya kan yang menang suara terbanyak dong. Harusnya, walaupun di dalam KUHP tidak diatur, harusnya Peggy itu tidak tersangka karena 5 menyatakan ia tidak terlibat. 1 menyatakan terlibat. Tapi sekarang terus difokuskan kepada Peggy. Mungkin targetnya oleh penyidik, yang penting ada 1 orang yang divonis biar masyarakat puas. Ya. Keanehan kedua lagi, di dalam berkas persidangan BAP dan putusan, semua terpidana mengatakan 11 pelaku. DPO itu tidak fiktif. DPO itu tidak fiktif. Ada peranan masing-masing. Tapi di dalam BAP tahun 2024, yaitu sekitar 2 minggu lalu, tiba-tiba 7 terpidana ini menyatakan 2 DPO ini fiktif. Padahal di dalam BAP semua peranannya ada. Bagaimana sampai ikut yang membuka celana korban, memerkosa, memukul, ada semua peranannya. Ada apa ini? Ini nggak bisa lagi hanya dengan pro justisia. Harus ada tim pencari fakta yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden. Kalau enggak, ini kasus hanya diputus nanti Peggy bersalah atau tidak, kasusnya menguap begitu saja. Kira-kira intinya itu inti daripada konferensi pers kami ini. Karena sekali lagi, yang ketiga, ada yang medsos comber atau medsos ada kayak sakit jiwa yang mengatakan seolah-olah tim Hotman 991 itu sudah agak mulai melemah. Seolah-olah gara-gara ini terkait kasus narkoba, seolah-olah gara-gara Hotman dulu pengacaranya Teddy Minahasa, itu jelas-jelas orang-orang yang sakit jiwa itu mengatakan itu di TikTok. Karena apa? Ya, begitu Peggy ditangkap, yang pertama kali meminta agar Peggy itu dibela oleh pengacara kaliber nasional adalah Hotman. Saya yang mengusulkan agar Peggy itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusril sama Otto Hasibuan. Itu usulan dari saya pertama. Kalau saya tidak mau kasus ini terbongkar, saya dalam mungkin ngapain saya usulin pengacara top. Justru saya pengen kasus ini terbongkar habis. Cuma gara-gara ada mak lampir segala macam itu di TikTok, ya, ada yang menerima uang segala macam lah katanya. Yang punya TikTok segala macam, gue udah kaya raya, gue nggak mungkin terima suguhan uang kecil, oke? Gue lebih kaya dari bupati yang kau biksut. Nggak mungkin saya terima uang, ya. Gue lebih kaya dari bupati-bupatinya, ya. Saya benar-benar, sekarang ini udah 2 nih fakta bahwa kami benar-benar ingin kasus ini terbuka. Hotman lah yang pertama meminta agar Otto Hasibuan dan Yusril menjadi pengacara Peggy agar berani di persidangan, agar kasus ini terungkap. Kalau memang saya membelok, saya nggak mungkin mengusulkan pengacara top. Yang kedua sekarang, saya yang mengatakan agar Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta, bongkar sedalam-dalamnya. Kalau hanya formalitas pro justisia, ini hanya akan mengarah kepada Peggy, dan kasus ini apa yang terjadi akan tertutup selama-lamanya. Oke? Jadi sekali lagi saya somasi kepada orang yang TikTok dan segala macam, agar TikTok murahannya ditutup, ya. Udah mukanya aneh-aneh lagi, kayak hantu lagi. Netizen harus pintar, Pak. Ya. Kira-kira inti daripada ini, jadi sekali lagi, kasus ini tidak akan terbongkar apa kejadian sebenarnya hanya dengan mengadili Peggy. Walaupun Peggy dinyatakan bersalah. Itu intinya. Ada pertanyaan silakan. Apa? Ya, kan tinggal presiden perintahkan kepada polisi stop dulu sementara. Tunda dulu sementara, bentuk tim pencari fakta yang netral dari kalangan ahli pidana universitas. Sesudah tim pencari fakta ini bekerja, ditemukan sesuatu, baru dikasih ke tim penyidik untuk dilanjutkan penyidikan. Jadi sekali lagi, jangan ada yang nanti salah pengertian, dikiranya kita minta dihentikan. Tim pencari fakta inilah yang bisa diharapkan membongkar kasus ini. Nanti temuan mereka dikasih ke penyidik untuk dilanjutkan ke persidangan. Itu. Dan itu boleh, itu tidak melanggar hukum.
Faktanya sampai sekarang Anda apa ya Anda temui? Faktanya udah terungkap belum? Coba jawab. Ya udah, itu jawab. Makanya saya bilang tadi, kalau kasus ini berlanjut sampai pengadilan, hanya akan berakhir dengan satu dari dua kemungkinan. Peggy bersalah atau Peggy tidak bersalah. Tapi tidak akan terungkap kejadian sebenarnya di balik semua ini BAP yang saling bertentangan. Kenapa bisa fiktif? Kenapa dulu disebutkan pelaku yang fiktif ini justru yang memerkosa, yang membuka celana dalamnya? Itu bahasa siapa? Pertanyaannya, pelaku fiktif inilah yang membuka celana daripada si korban. Kok sekarang fiktif? Jadi yang dulu membuka celananya si korban hantu. Itu ada di BAP, itu ada dalam surat dakwaan, itu ada dalam persidangan, itu ada dalam putusan. Dan itu sekarang dengan dinyatakan fiktif itu sudah dikubur. Ngerti nggak? Dengan dinyatakan fiktif, maka itu semua sudah dikubur, tidak akan diperiksa lagi. Konsentrasinya hanya ke Peggy. Seolah-olah yang penting targetnya satu, Peggy, udah biar masyarakat puas. Artinya, kalau Peggy pun dinyatakan bersalah, akhirnya kasus ini akhirnya menguap, tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik kasus ini. Ya, harapan masyarakat sebenarnya ingin membongkar kasus ini sedalam-dalamnya. Dan itu tidak akan bisa dapat hanya dengan mengadili Peggy. Itu maksud saya. Ya, silakan lagi. Kenapa? Kurang kencang, Pak. Kemarin kan otoritas sudah menghasilkan izin kuasa dari saksi yang awal itu. Ya. Karena sebabnya saksi yang bilang saat dia bersaksi ada tekanan dari penyidik yang gimana Pak? Makanya saya mengatakan tim pencari fakta inilah nanti yang akan memanggil seluruh terpidana ini, diperiksa secara baik-baik, ya, dan diambil hatinya apa sebenarnya yang terjadi, ya. Itulah tim pencari fakta inilah. Karena kalau tim pencari fakta itu kan netral, tidak ada kepentingan, ya. Apalagi kalau tim pencari fakta ini didukung oleh DPR Komisi 3 kita yang sampai sekarang tim Komisi 3 kita DPR Komisi Hukum sampai sekarang silent, padahal ini sudah kasus yang sudah merebak di seluruh Indonesia. Tapi yang membidangi hukum di DPR kita diam saja. Sebentar lagi mereka akan berakhir masa jabatannya dan akan dapat uang pensiun seumur hidup. Komisi 3 sampai sekarang mereka no comment. Tapi demikian juga kami mengkritik pihak universitas, para ahli hukumnya. Kalau waktu Pilpres mereka kumpul ikut rame-rame komentar. Dari universitas pun ahli hukumnya tidak ada satupun komentar, diam semuanya. Ya, itu yang kami sangat kritik. Padahal begitu banyak profesor hukum pidana di universitas. Ya, jadi sekali lagi kunci kasus ini sebenarnya adalah terpidana itu dilindungi, ditanyakan baik-baik, dilindungi, dan yang bisa melindungi itu agar mereka yakin hanya Jokowi. Mereka dipanggil, ditempatkan di suatu tempat, baru kemudian satu-satu dibujuk apa sebenarnya yang terjadi. Toh mereka sudah menjalani hukuman, ya, karena BAP mereka yang dulu sama yang sekarang total bertolak belakang. Pasti ada yang salah, udah pasti ada yang salah. Ngerti gak? Kalau sudah pasti ada yang salah, tapi kita hanya mentargetkan Peggy, berarti yang salah ini menguap begitu saja. BAP tahun 2016-2017 total bertentangan dengan BAP sekarang. Nah, itu akan dilupain begitu aja. Targetnya hanya Peggy, yang penting Peggy disalahkan. Yang ini semua terkubur, semua misterinya terkubur. Jadi agar misteri ini terbongkar, satu-satunya harus dibentuk tim cari fakta. Yang punya kekuasaan negeri ini hanya Pak Jokowi yang berhak mengatasi itu. Karena Pak Jokowi tidak punya kepentingan secara pribadi. Ada lagi? Udah? Cukup ya? Oke. Makasih. Tumben yang nanya dikit. Apa? Dihentikan. Saya sekali lagi, kami tidak meminta kasus ini dihentikan. Namun kasus ini tidak akan terbongkar secara keseluruhan kalau penyidikan sekarang dilanjutkan hanya terhadap Peggy. Karena hasilnya hanya menyatakan Peggy bersalah atau tidak. Sementara misteri sebenarnya tidak terbongkar. Kenapa dulu tidak fiktif? Kenapa sekarang fiktif? Kenapa dulu dia pelakunya? Kenapa dulu dia memerkosa? Sekarang tidak memerkosa.
Itu yang harus dibongkar. Itu yang diharapkan masyarakat. Apa benar ada orang di belakang ini semuanya? Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau hanya sekali lagi kami tidak minta kasus ini dihentikan. Hanya dibentuk tim pencari fakta agar menemukan, agar lebih fleksibel, lebih netral menemukan fakta-fakta, terutama 8 terpidana ini harus benar-benar dilindungi, dirayu, ditempatkan di suatu asrama atau apa, baru kemudian di BAP satu-satu agar semua curhat. Ya, agar semua curhat, hanya itu. Tanpa itu kasus ini tidak akan terbongkar. Artinya siap-siap aja bahwa Peggy dibawa ke persidangan, habis itu divonis bersalah, ya udah, kasus case close. Kasus Vina selesai. Anda mau begitu silahkan.